Mungkin teman-teman tahu, saya dan Yosi kita sudah menikah tahun ini 19 tahun, tahun depan 20 tahun, yeay. Yes, 19 tahun, 3 bulan, 4 hari, 27 detik. Oh ya, detik So lengkap tahu. ya. Hai, welcome to Capek deh. Kamu komplikasi, akunya frustrasi, pala mumet-mumet, hati empat-empat. Capek deh, 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 ya capek deh. bersama aku Aprila Mokalu dan Suaminya April Mokalu, Yosi Siapa? Mokalu. Tapi ini tentang apa nih capek deh? enggak, tapi kenapa sih namanya Capek Deh? Nah itu sama pertanyaannya kan. Iya enggak, kenapa namanya Capek Deh? Capek deh itu sebuah lagu yang mungkin kalau ada yang pernah mendengarkan itu lagunya Project Pop. Kamu komplikasi, akunya frustrasi, pala mumet-mumet, hati empat-empat. Capek deh, 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 ya capek deh. Sebenarnya salah satu lagu yang inspirasinya datang dari Berantemnya permasalahan rumah tangga. kami. Artinya kita udah menikah ya waktu itu. Capek deh itu di hari itu saya mesti masuk ke studio, oke? Tapi sebelum berangkat ke studio, Aprila cari gara-gara. Kalau bahasanya dia Iya. saat itu ya, aku cari gara-gara. Ya, cari gara-gara itu suka banget ya. Jadi sebelum berangkat ke studio berantem sama Prila terus tapi kita belum selesai. Maksudnya berantemnya belum selesai. But I have to go jadi cabut aja. Banting Ya, banting pintu. pintu. Wah, Aku rumah ditinggalin. rubuh. Enggak sih, enggak gitu. Kencengnya. Lalu sampailah ke studio. Ternyata benar apa yang orang-orang bilang. Kalau menciptakan sesuatu atau create something itu dipengaruhi oleh mood, itu benar. Terbukti di lagu itu sih. Moodnya saat itu mau cari lagu lucu apa ya. Tapi moodnya masih kesel gitu. Kesel apa? Nah. Ya, untung aku tuh secure utuh dalam Yesus. Iya. Nah lagu itu ya itu menceritakan tentang apa yang terjadi ya. Begini salah, begitu salah. Diem Iya. pasti salah, ngomong apa lagi. Nah ini yang ingin menjadi landasan juga dari konten ini ya. Karena ada kata-kata kamu complicated, akunya frustrated, pala mumet-mumet, hatinya empet. Capek deh, capek deh, capek deh. Iya, tapi ya kita sebenarnya sih nggak pengen bikin, ya podcast udah banyak ya di luar sana, I'm sure. Iya, iya. Especially relationship podcast juga pasti udah banyak. Cuman ya kita hanya ingin membagikan sih sebenarnya. We don't want this to be just another podcast. Ya yang mungkin bisa jadi pembelajaran kali buat teman-teman ya. Diambil Harapannya yang sih begitu. baiknya, Ya. gitu. Orang kita udah nggak nyaman cerita sesuatu yang personal, masa maksudnya, kalau saya sih nggak nyaman jujur aja kalau tanya istri Ya saya. betul, dia saya sebenarnya bukan, ini out of his comfort zone banget nih. Saya bukan orang yang gampang cerita tentang urusan rumah tangga. Saya pikir ya udahlah, I can handle it myself. It's supposed to be personal story, jadi nggak perlu di-share. Tapi disadarkan juga dengan keinginan dan panggilan bahwa orang bisa belajar loh dari kebodohan dan kesalahan. Emangnya kamu aja yang mau tambah pinter, yang lain juga. Walaupun dalam hal relationship. Kita masih belajar terus, kita Ya. belum sempurna. Aduh jauh banget, oh my goodness. I think this is juga adalah sebenarnya bentuk ketaatan kami sih. Iya. Dari apa yang, apa ya, mungkin Roh Kudus inspiring kepada kita ya. Kita cuma mau taat aja. Gitu. Betul. Sampai jumpa. Oh belum, ini baru mulai. Ya. Teman-teman tahu, saya dan Yosi kita sudah menikah tahun ini 19 tahun, tahun depan 20 tahun, yeay. Yes. Buat kami ini suatu, I think it's suatu pencapaian Yos yang patut dirayakan. Ya. Tapi jujur nggak mungkin kita bisa sampai ada di sini kalau tanpa perkenanan Tuhan dan campur tangan Roh Kudus dalam setiap musimnya. Nah inilah yang mau kita bagiin sama teman-teman musim demi musim perjalanan kehidupan pernikahan kami dari awal mungkin sampai 19 tahun. Ya. Kita akan cerita mungkin nanti bagaimana kami ketemu, bagaimana kami memutuskan untuk menikah, lalu di momen kita punya anak, saya kan datang saat itu ketemu dengan Yosi, saya seorang janda beranak satu pada saat itu, Raina umurnya 4 tahun.
Dan Yosi adalah seorang Janda juga. bukan dong. Gimana caranya? Laki-laki kok janda. Oke. He's a bachelor saat itu. Mungkin kayak, waktu itu dia, I think tahun 2005 kamu ada di Cosmopolitan Magazine deh. Nggak tahu deh magazine-nya masih ada atau enggak. Bachelor of the Month atau apa gitu. Hits banget gitu kan. Dan nggak mudah waktu itu untuk nggak usah pacaran lah. Deket sama dia aja nggak mudah karena pasti banyak yang nggak setuju gitu ya. Banyak yang langsung ngomong ke muka aku, saya nggak setuju. Oh ya? Oh iya dong. Seberapa dekat mukanya? Nggak suka gitu kan. Iya. Tapi dan it was hard. Waktu itu belum ada social media kayak sekarang sih. Mungkin kalau sekarang lebih ini lagi kali ya. ya mungkin apalagi kalau jadi ini bukan cuman yang nggak setuju itu kalau saat itu ya, kalau kembali ke masa itu yang lucu memang dari orang-orang terdekat juga banyak yang nggak setuju, keluarga dalam hal ini ya. Iya, karena bukan nggak setuju karena udah mungkin ngelihat statusnya aku duluan. Jadi bukan karena nggak setuju sama Aprilanya, tapi mereka belum mengenal aku. Ya mungkin kalau kita ngomong nggak setuju juga mungkin terlalu tajam. Bisa saja menjawab pertanyaan mereka, emangnya cuman dia atau kenapa sih Yosi suka banget sama dia, mungkin gitu ya. Iya, emang harus banget dia gitu, emang nggak ada yang lain ya Kak. Sampai ada yang ini beneran, sampai ada yang beberapa orang terdekat yang memang memata-matai di dalam pengertian benar-benar lewat di depan rumahnya Prila terutama ya. Oke, gitu. Untuk episode yang awal ini kita akan saksikan. Bukan, belum. Hey. Saya orangnya editan ya, jadi nggak mau ngomong gitu ya. Kita mau ngomongin tentang salah satu masalah yang kita mulai dari awal. Ya, ini yang awal. Ya. Episode 1. Fanfare. Kita akan menceritakan salah satu masalah yang sepertinya umum dihadapi oleh mereka yang mau menikah, yaitu peranan orang tua. Dalam hal ini lebih kepada persetujuan orang tua. Ya, dan kita ngalamin itu banget juga gitu. Dan wajar banget menurut aku ya. Karena aku pun sekarang seorang ibu. Anak kami Ruben 18 tahun, Raina udah 24 tahun. Yeah. Pasti aku juga pasti akan, apabila itu terjadi misalnya nanti nih satu saat, pasti aku akan mempertanyakan hal yang sama juga. Sama seperti pilihan anak kita ya. Pilihan-pilihan anak kita, sama seperti mama papanya Yosi saat itu mempertanyakan pilihannya Yosi gitu. Yeah. Nah makanya tapi karena waktu itu aku masih muda banget saat itu umurnya, banyak hal yang aku belum ngerti. Di mata aku terlihatnya sepertinya penolakan saat itu. Memang perlu kedewasaan untuk bisa mengerti, baru sekarang bisa ngomong, wajar. Saat itu sedih, dipertanyakan tentunya, itu wajar banget. Kalau misalnya teman-teman sekarang lagi ada di posisi pasangan, orang tua pasangannya mempertanyakan kenapa sih harus sama kamu gitu, pasti kamu mungkin ada rasa sakit hatinya. Tapi ketahuilah bahwa itu nanti kalau teman-teman punya anak gitu, itu satu mungkin pertanyaan yang ya wajar orang tua nanya seperti itu gitu. Saat itu tuh aku ngerasanya tuh ada momen dimana aku ngerasa malah mungkin kayak ini kayaknya nggak jadi nikah nih, karena terlalu banyak penolakannya, Yos. Dan aku juga nggak mau, aku juga pengen banget orang tua kita itu menyetujui. Yeah. Menyetujui dan memberkati, especially buat aku ini yang kedua. Buat kamu yang pertama. So of course, aku udah bikin kesalahan di belakang. Of course yang kedua ini, kerinduan aku lah, aku tidak membuat kesalahan lagi. That was me. Dan aku mendapat persetujuan kedua belah orang tua juga. Karena itu penting buat aku saat itu. Direstui itu kayak didoain gitu sama orang tua, kayak di covering gitu sama orang tua. Seperti lirik pertama, ku rasakan getaran. Jadi memang mungkin apalagi pernikahan yang pertama, getarannya bukan cuma bicara getaran cinta, tapi getaran-getaran yang harus kita hadapi apalagi dalam hal persetujuan ini. Sebagai anak sulung, saya kan anak sulung di keluarga. Iya, udah anak sulung ya kan. Terus mama papa juga pemimpin, gembala di sebuah gereja. Jadi mereka pun juga punya sebuah pertimbangan yang berdasarkan atau lahir dari semua itu. Pertanyaan dari mama papa adalah,
menurut kamu menikah dengan seorang janda itu? Ini pertanyaannya sekali lagi ya. Kalau buat Prila mungkin agak sensitif pertanyaan seperti ini ya. Sekarang mah udah enggak tuh. Iya, pada saat Oh itu, iya, saat itu mungkin iya, iya. agak sensitif Of course. ya. Dan saya bisa mengerti. Tetapi kalau saya juga bisa mengerti, orang tua saya itu bertanya karena peduli, dan pedulinya itu karena atas dasar kasih, bukan atas dasar menghakimi ya, bukan. Statusnya dia terutama. Menurut kamu itu, menurut firman Tuhan, boleh nggak sih mengawini janda? Lalu dikasihlah sebuah firman, gitu. Nah, tapi mereka bilang gini juga, nggak usah dijawab cepat-cepat, coba dipertimbangkan dulu jawabannya apa. Which is that's a good thing, karena saya juga nggak mau jawab cepat-cepat untuk pertanyaan yang seperti itu. Kalau jawab cepat-cepat hanya akan mengandalkan rasionalitas dan logika kita, cara kita berpikir sebagai manusia. So, ya udah saya bawa pulang, saya berdoa, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, what do you think? Karena memang kita belum menikah. Kerisauan orang tua saya, apalagi waktu itu saya tidak mendalami Alkitab seperti dalam perkembangannya ya. Juga banyak yang cuma tahu di permukaan saja. Lalu Tuhan kasih tahu, menurut kamu kalau itu dikaitkan dengan atribut saya, maksudnya sifat saya kan maha kasih. Apakah saya pribadi yang seperti itu? Pertanyaan itu dalam buat saya. Kamu kenal saya seperti apa? Kayak Tuhan ngomong kayak gitu ya, Tuhan yang gak harus second chances, Tuhan yang selalu memberikan kesempatan untuk manusia memperoleh kehidupan yang lebih baik. Apa yang sudah diakui sebagai kesalahan itu masa lalu. So, dalam iman seperti itu kita kan percaya bahwa yang baru di depan, yang masih banyak yang Tuhan persiapkan baik buat kita. Nah, saya jawab begitu sama orang tua saya, ya dari yang Tuhan yang saya kenal. Bukan Tuhan yang seperti itu. Nah, jadi sepertinya ayat itu berbicara tentang hal yang berbeda, saya bilang gitu. Tapi kalau berbicara soal Tuhan, ya Tuhan tuh Tuhan yang baik kok, Tuhan yang maha baik. Tuhan yang tahu segala sesuatu sebelum itu terjadi, malah dia God of second chances. Dan buat saya memilih dia juga, saya percaya Tuhan juga punya perkenanan. Dia itu tetap anaknya yang dikasihi di mata Tuhan. Jadi kenapa saya cukup yakin dengan pilihan saya? Karena itu. Dan orang tua saya ya, Akhirnya gimana, Mam? Ya, of course ya. Mereka menyetujui, tapi mereka menyetujui. it was quite a journey juga buat kamu kan? Bukan satu proses yang smooth langsung kayak membalikan tangan. Betul, tapi kan Sekarang ceritanya kayaknya gitu, cuman kan ya, tapi valid kerisauan mereka. Yang penting ini, kerisauan dan melibatkan mereka dalam mengambil keputusan kita untuk menikah, itu penting, itu harus. Kalau saya berpendapat seperti itu. karena saat itu juga aku bilang kita harus mengantongi persetujuan orang tuanya Yosi dan aku juga. Dan kita nggak bisa move forward tanpa itu. Ya. Mungkin saja ada yang teman-teman ada yang sedang dalam posisi itu ya. Iya. Apa jangan-jangan kita menikah aja orang tua lagi nggak setuju nih? Kan bisa aja sekarang. Iya. Bukan suatu kebetulan lagi menonton. Itu cerita kami. Yang pokoknya yang mungkin banyak teman-teman juga ada yang tidak setuju dengan keputusan kami untuk menikah 19 tahun yang lalu, berdasarkan bahwa dalam kekristenan itu cuman ada sekali orang menikah atau tidak boleh ada perceraian. Kan pasti banyak seperti itu. Betul, aku nggak bilang teman-teman salah. Aku setuju banget, perceraian itu tidak disukakan oleh Tuhan. Itu malah mendukakan hatinya dia. I agree. Dan aku yang salah. Aku tahu I made a mistake. Itu. Tapi ini adalah cerita kami setelah saya melewati kesalahan tersebut. The life after my mistake. Gitu. This is the life after my mistake. Gimana sih caranya? Karena dalam Tuhan itu juga ada yang namanya pemulihan. Gimana Tuhan bisa memulihkan kehidupan seorang Aprila juga, memberikan kehidupan yang baru bersama dengan Yosi. Dan bukan artinya itu sebuah proses yang mudah ya. Banyak banget penyesuaian-penyesuaian, terutama dalam komunikasi, dalam kita bicara satu sama lain. Mengerti firman Tuhan bukan berarti akhirnya kita lebih tahu dan tiba-tiba kita bisa langsung mengaplikasikannya begitu saja. Ada faktor egonya manusia yang selalu bermain dengan besarnya untuk kita bisa, udah tahu nih, tapi belum tentu kita bisa melakukan. Udah tahu yang benar, tapi belum tentu bisa mengaplikasikan. So, buat teman-teman di luar sana yang mungkin sedang mengalami hal yang sama dengan apa yang kami alami 19 tahun yang lalu, pada saat kami ingin
meminta persetujuan dari orang tua kami untuk kita bisa menikah. Balik lagi aja ke firman Tuhan. Oke. Dan firman Tuhannya di Efesus 6 ayat 1 sampai 3 kan bilang begini, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting." Nah, itu tuh bukan hanya perintah, tapi ditambahin lagi yang penting. Iya. Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan umurmu panjang di bumi. So, kalau kami hanya bisa bilang go back to the Bible, balik lagi ke firman. Iya. Apa yang Tuhan perkatakan mengenai situasinya teman-teman. Mungkin bisa belajar dari pengalaman kita. Cuman pengalaman kita kan terbatas ya. Iya. Karena pasti teman-teman datang dari background yang berbeda juga. Orangnya beda juga, keluarganya berbeda juga. Mungkin pengalamannya bisa mirip. Tapi kami selalu percaya, balik lagi ke firman, karena firman itu hidup. So, we just want to encourage you to just keep on praying, bersandar sama firman Tuhan, percaya bahwa waktunya Tuhan itu pasti yang terbaik. Iya. Aku rasa episode nomor 1 perdana ini kayaknya cukup. Kamu nanya dong, ada lagi yang mau ditambahin gitu? Saya pura-puranya nggak tahu. Oh iya, kamu ada yang mau nambahin nggak? Oh ada. Tuh kan kayak gitu aja, aku tuh masih harus diingetin. Kita aja masih harus adjusting 19 tahun kan. Karena saya tahu gini, kalau dari beberapa teman yang mau menikah juga permasalahan mereka dengan orang tua juga. Jangankan mendengarkan nasihat mereka atau bertanya persetujuan mereka. Mungkin ada juga yang masih di tahap itu dan belum berdamai dengan orang tuanya, malah masih berpikir bahwa aduh saya ini salah kayaknya Tuhan pilihkan orang tua. Tuhan tidak pernah salah memilihkan orang tua. Saya yakin betul itu. Bahkan dikatakan dia sudah menenun kita sejak dalam kandungan ibu. Tuhan memikirkan ibu siapa yang akan mengandung kita. Iya. Tuhan juga memikirkan keturunan, bukan cuma orang Ya, tua that's loh. Ini bicara orang tuanya orang tua dan orang tua mereka siapa? Itu keturunan. Ya. Jadi sedemikian detailnya Tuhan merencanakan setiap kita. Berarti tidak salah orang tua yang Tuhan pilihkan buat kita. Apapun yang sekarang sedang dirasakan, mungkin ada yang masih berantem dengan orang tuanya. Sebelum minta persetujuannya, saya rasa berdamai dulu sama orang tuanya, itu paling penting. Iya, that's Loh, good. itu loh, firman Tuhannya bilang apa? Supaya kita berbahagia dan panjang umur. Ya, that's true. Wow, itu kan rahasia yang luar Dan biasa. itu janjinya Tuhan. Tadi dia bilang, Exactly. sebuah perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Nah, Iya. jadi itu yang mau saya tambahin sih. Thank you so much, Yos. Oh, you're welcome so much. Teman-teman, stay tune ya buat episode-episode berikutnya. Ya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dari kami berdua. Ya. Hakimi saja. Iya, siap, Kami kami siap. siap hakimi. Betul. So, until next time ya. Until next time, semoga episode ini tidak membuat kamu semakin cepede. Bye. Kamu komplikasi, akunya frustrasi. Palamu mumet, hati empat. Capek deh, capek deh, capek deh, capek deh, capek deh.